Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari Senin yang lalu, kita telah mempelajari asma Allah, nama Allah Al-Hakam dan Al-Hakim. Pada hari ini kita lanjutkan dengan doa yang berkaitan dengan hukum itu. Allah Al-Hakam, Allah Al-Hakim, Dia yang menetapkan segala keputusan, segala ketetapan dan segala yang berlaku di alam semesta dan pada diri kita. Panjang lebar telah kita jelaskan. Maka sekarang karena berkaitan erat keridhaan, kesabaran, ketabahan menerima ketetapan Allah, hukum Allah, keputusan Allah, maka ketika kita sedang dilanda gundah gulana, sedih dan duka, resah dan gelisah, lantaran ada sesuatu yang menimpa, mengganggu, supaya kita jangan buruk sangka, tidak ridha kepada Allah, kita diajari doa. Doanya ini, sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa zahaba hammi wa ghammi. Melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya serta menggantikan dengan kegembiraan. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang mendengarkan sabda Nabi itu, berkata, yaitu sewaktu Rasulullah SAW menjelaskan atau menyampaikan doa ini, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya? Jawaban beliau, sudah sepatutnya orang mendengarkannya, mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kembali kita ingatkan, sebuah doa bagaimanapun bagus dan indahnya doa itu, kalau dia tidak memahami doa itu dan tidak mengerti, maka doa tinggal di doa. Harapan, tujuan, maksud tidak akan tercapai
tidak akan diperoleh, karena kita tidak mengerti, tidak memahami apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan. Sebagaimana kita telah jelaskan hari Jumat, betapa pentingnya kita memahami doa. Doa adalah kebutuhan setiap makhluk, karena makhluk itu lemah. Kita mesti berdoa, tidak berdoa malah sombong. Nah, di antara hal-hal yang akan kita kadukan, kita keluhkan, kita mohonkan kepada Allah adalah, kan ada-ada saja peristiwa-peristiwa, hal-hal atau kejadian-kejadian, masalah-masalah, problem-problem yang menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita duka, menyebabkan kita gelisah, tidak tenang, atau khawatir, cemas, bimbang dan takut. Pokoknya menyebabkan kita tidak tenang dalam hidup ini. Sebelum itu kita jelaskan, perlu sedikit kita ingatkan lagi kaji-kaji yang sudah lampau, bahwa apapun yang menimpa, apapun yang terjadi mengenai diri kita, itu semuanya tidak lepas daripada izin, restu, ketetapan, keputusan Allah. Dia hakam hakim. Sebab tidak ada di alam semesta ini yang terjadi begitu saja tanpa izin dan restu. Yang masuk, yang keluar, yang turun, yang naik, yang timbul, yang tenggelam, yang datang, yang pergi, yang hidup, yang mati. Semua yang ada di alam semesta ini, sekecil apapun, kapan dan di mana serta dalam keadaan apapun, itu terjadi berlakunya atas izin, atas restunya, dan semuanya sudah tertulis dan dituliskan jauh sebelum alam diciptakan. Ini sudah berulang kali disampaikan. Keyakinan, kepercayaan kepada itu harus mantap dan kokoh, bahwa segala sesuatunya sudah digariskan di alam sana. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi belum ada kita, belum ada nenek moyang kita, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada alam semesta. Semuanya sudah dituliskan, sudah diputuskan, sudah ditetapkan. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang, ada yang akan. Itu harus mantap dulu. Maka kejadian-kejadian yang menimpa kita, yang kita alami, yang tidak kita senangi bila itu terjadi, kan disebut dengan musibah. Kan itu yang musibah. Kalau menyenangkan tidak musibah, ujian namanya. Kalau menyenangkan, menggembirakan, namanya ujian. Ujian namanya fitnah. Apakah bersyukur atau sombong? Apakah kita menyadari itu semua adalah anugerah Allah semata-mata, atau kita ujub dengan kemampuan, dengan kehebatan, dengan kepiawaian kita? Kita diuji. Tapi kalau itu hal-hal yang tidak menyenangkan, apalagi yang bikin kita sedih, duka, itu musibah. Dan musibah itu juga termasuk ujian. Cuma penyebutannya khusus, itu musibah. Musibah. Yang kedua, musibah itu bagi seseorang atau bagi kita yang mengalaminya,
tidak lain tidak bukan untuk menegurnya, memperingatkan, menyapa, sekaligus mencobai kesabaran, ketabahan, keistiqamahan, serta sebagai penghapus dosa dan kesalahan bagi seorang mukmin, bukan bagi orang kafir. Bagi seorang muslim atau seorang mukmin, musibah itu sebagai teguran, ya kan? Sebagai peringatan, sekaligus sebagai cobaan, kan begitu? Cobaan juga penghapus dosa. Tetapi terkadang kala kita tidak siap menerimanya, ini masalahnya. Terkadang rasa tidak mampu, sehingga mendatangkan kesedihan, kedukaan, malah bisa jadi berlarut-larut kedukaan itu. Nah, kedukaan yang terlalu berlarut, yang mendalam, bahwa bahasa kami di kota Pekan Senayan sana namanya al-makrub. Al-makrub, mim, kaf, ra, waw dan ba, makrub. Orang yang timpa kedukaan yang mendalam, yang luar biasa, membikinnya muno, muno, ayat terus, muno. Penglihatannya kadang-kadang hampa, nena. So tidak bisanya memilah-milah lah. Bisa bikin begitu, bahkan bisa bikin orang putus asa kalau tidak kuat. Namanya makrub. Itu terjadi kan karena ada peristiwa, ya kan? Ada peristiwa. Kalau peristiwa itu sudah berlalu masanya atau sudah lewat kejadiannya, tapi dia tekan aja, nalamo tekan aja, 2-3 jam berlari, alai, tak serencak jalan, tak sekancang jam malam. 2-3 boleh dicari, enggak sarancak dengan kalau serupa maka serupa, sehingga terkenang-kenang, terbayang-bayang dan segala macam, menyebabkan sedih. Jadi kejadian-kejadian yang masa lalu, masanya telah lewat, kembali teringat atau diingat-ingatkan orang, atau dibaca-baca, disebut-sebut, atau bahasa pangana kasih tumyang, kasinan saja, namanya huznun, kesedihan, huzni kesedihan. Di akhir doa, lihat di akhir doa sebelum kita masuk, cigoklah karakter itu. Bisa lihat di ujung bawah, wajala huzni, pelipur, penghilang, huzni, kesedihan, huznu, kesedihan, huzni, kesedihan. Kalau belum terjadi, nualule wala cameh, awallah khawatir, darahlah berdagu. Lo banyak nanta tabayang, kok mangko, begini. Alun lewat lah larian suanya cameh taruh.
khawatir, takut, gelisah, dan sedih terus. Kok yo be ko balaki ko ibaw no laki nak pulang-pulang no baka. No alu malaki le. Hal malaki na kan yo kale. Kok yo balaki ne be ko. Di bawahnya laki no kai dia. Abilo no ko pulang. Wala tu je taruh. Pokoknya apa? Nya belum nampangan lah. Apa tala? Dibawanya entah ke mana. Kalau itu namanya ham. Nampak? Hammi itu buang ianya hammun. Apa hammun? Kesedihan, kedukaan yang muncul, yang timbul melanda hati, peristiwanya belum hammun. Tertangkap bu? Ada tertangkap? Kalau sedang mengalami, namanya gham, ghain mim, pakai tasydid, gham. Kalau ya ghammi. Nah, 3 hal. Husni, hammi, ghammi. Ketiga-tiganya itu yang kita duka. Kenapa? Lantaran ada peristiwa, ada kejadian, ada masalah, ada urusan, masa lalu kah, sekarang atau yang akan datang, menyebabkan kita mengalami itu sedih, rusuh, duka, khawatir, cemas, dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, setan gampang masuk. Nah, kan disebutkan begini, kita tidak bisa mengelak, menghindar, menampik apa-apa yang telah ditetapkannya. Karena itu adalah suatu sunnah, suatu ketetapan yang Allah tetapkan di alam ini. Kesedihan pasti ada, sebab Allah menciptakan sekali dua. Dia telah memutuskan dengan sebijak-bijaksananya, karena dia hakim. Kaji kemarin, apapun yang diputuskannya itu lahir pada kebijaksanaannya. Dia ciptakan segala dua. Ada sakit, ada sehat. Ada lapang, ada sempit, ada sedih, gembira lah. Pokoknya tidak bisa tak. Itu akan terus bergulir sampai mati. Karena itu sudah sunnatullah, sudah ketetapannya di alam sana. Apa? Tidak ada orang yang tidak sakit, dan tidak ada pula orang yang tidak sehat. Sakit tidak, sehat tidak, tidak hidup. Tidak ada orang. Tidak pernah sedih, senang kepanjang saya di surga. Marah saya kepanjang saya di neraka. Di dunia berganti kan. Kadang tertawa, terbahak, terpingkal-pingkal. Kadang dunia ini hanyalah panggung. Sudah peban. Apal. Untuk itu semua Allah jadikan sebagai cobaan, ujian, teguran, sapaan, peringatan, sekaligus sarana penghapus dosa. Nantilah kita baca di sini doa ini, kita jelaskan itu. Ma yusibul muslima min nasabin. Tidak seorang muslim pun ditimpa oleh suatu kelelahan. Tahu lelah? Lelah, panik, lesu, ancia, tidak mengarai.
tidak buku darah, itu musibah. Musibah. Wala wasabin, sakit. Hammin, ham, duka. Huznin, sedih. Atau ditimpa dia berupa azab, gangguan-gangguan yang menyebabkan dia sakit. Atau ghammin, peristiwa yang dialami, sedang dialaminya betul, sehingga dia gelisah-gelisah. Hatta syaukah, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, yushakuha, ditusuk oleh duri. Illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah pasti akan menghapuskan kesalahan jika dia bisa terima itu sebagai ketetapan yang sudah digaris. Ini yang penting. Kalau ngomel enggak, kalau marah-marah enggak, kalau bersangkutan enggak, kalau membanding-banding tidak, protes tidak. Diterimanya itu sebagai sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah yang Maha Bijaksana, itu dilaluinya, karena itu harus ada di dunia. Kalau kecek orang awak di Minang Pak, hidup ko coroda padati. Hidup ko coroda, tak mau datang sudah, tak jalan orangnya. Kalau ada tes saja roda tu tak berjalan, situ sepedati. No kaki suwok meni muka tarik, tak berjalan pajago. Kaki kida belakang tarik tak boleh, tak berjalan. Mengangkang namanya. Nah supaya bisa berjalan, ni muka dia belakang, dia kempuang ke belakang. Usah dibaca tepuk tu tak ada sebenarnya. Ni muka dia belakang, dia kempuang ke belakang boleh. Sekali depan, sekali belakang, ganti baru bisa. Hidup begitu. Ada yang sakit, ada yang sehat, tak jalan. Ada yang merugi, ada yang berlabang, tak jalan. Ada yang cabiak, ada yang menjahit. Ada yang cabiak, ada tukang jahit. Ada kumuh, ada menyesal. Semuanya begitu. Supaya hidup itu jalan. Cuma masalahnya ketika kita mengalami hal itu, bagaimana kita? Disitulah pentingnya kita terima itu suatu kebijakan Allah. Dia telah menetapkan dan telah memutuskan itu semua. Siapa yang mengimani itu, mempercayai itu, meyakini itu, maka dia bisa ridho. Dia bisa sabar. Kalau enggak, habis. Sudah terambau di pinjang, tiba ulah memijak teh. Iyalah. Awak merasai palon ada pe, dosa bertambah. Itu jadinya. Karena kita tidak terima. Kata kau, Bu? Ada etika dalam sidang DPR. Mari kita singkap sebentar surat Takabur. Surat Takabur surat ke-64 ayat 11. Sebelum kita memahami doa ini. At-Takabur surat ke-64 ayat ke-11. Ayat 11 surat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa
Bismillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada asaba yang menimpa min musibah, daripada satu musibah pun, sekecil apapun musibah itu, melainkan ini pegang. Kita tidak akan dipantak nyamuk malaria. Kalau enggak, jelas. Tidak akan tertusuk tangan kita di jarum pentul ketika memasang jilbab. Kecuali izin Allah. Tidak terantuk kaki di jalan. Tidak pecah piring. Pokoknya apapun yang namanya musibah, sekecil apapun, kapan, dimanapun musibah itu, bismillah. La tantani, engkau tidak dapat menolaknya. Engkau tidak dapat menolak. Atas restu izin yang sebelumnya telah ditetapkannya dan telah diputuskan. Karena dia itu hakam hakim. Kita tidak akan mengulang lagi apa itu definisi hakam, apa definisi hakim. Sudah kita jelaskan hari Senin lampau. Sekarang kita memahaminya. Semuanya telah ditetapkan dan telah diputuskan. Ada yang sudah dan sedang, ada yang akan. Apa yang akan menimpa kita sehabis ini kita tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang sedang menimpa kita, kita tahu. Tapi ada apa lagi setelah ini kita tidak tahu. Tapi harus kita pahami apa yang telah, apa yang sedang, apa yang akan, semuanya sudah digariskan, dituliskan. Dengan sebijaksana, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala. Bukankah Allah itu sebijaksana yang memutuskan, yang menetapkan hukum? Bala, iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya termasuk orang yang menjadi saksi. Sebagian ulama menganggap sunnah membacanya walaupun hadisnya tidak kuat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, saya atas demikian itu semua menjadi saksi. Saya menjadi saksi betul bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi semua keputusannya bijaksana. Berarti harus kita imani semuanya berlaku, semuanya terjadi atas illa biiz. Sakit kepala izin Allah juga. Demam izin Allah juga. Salema apa? Selesma. Izinnya juga. Atau di Bangua izinnya juga. Pening juga izinnya. Duduk sampai situ, Bu. Nah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang mengimani, meyakini semuanya itu telah diputuskan, telah ditetapkan, berlaku terjadinya atas izin Allah, yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya untuk sabar dan ridho menerima. Bu, ulang boleh seketik nasang ini ke buat. Nong kajikan nasang ini. Siapa yang mengimani, siapa yang meyakini kebenarannya bahwa segala yang akan terjadi, yang sedang akan terjadi, sekecil apapun, termasuk yang menimpa dirinya, semuanya itu telah diputuskan, telah ditetapkannya.
dengan sebijak-bijaksananya, seadil-adilnya di alam sana, termasuk yang sedang menimpa kita. Mengimani, meyakini, yahdi qalbah. Allah sendiri yang langsung menunjuki hatinya untuk bisa sabar, tabah atau rida menerima. Kembali lagi persoalannya ke sana. Kenapa kita tidak sabar menerima sesuatu kejadian? Kita tidak percaya. Kita tidak beriman bahwa ketetapan Allah, bahwa keputusan Allah, bahwa kebijakan Allah adalah yang terbaik. Kita tidak yakin. Jadi kuncinya ya yakin. Dia tanya lagi, kenapa mangko nak sabar awak menerima aku? Balik. Lagi beriman tak? Ya sabarlah, tapi baalah wah. Itu imannya lagi goyang. Tidak sabarnya Allah sabar menerima, tapi nak tahan juga. Ini tidak ulang imannya kena. Kalau kita yakin kebenarannya, percaya kebenarannya, Allah yahdi. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat lagi ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Wa may yu'min, dalam kaedah saraf, kaedah nahwu, kata-kata yu'min itu majzum, dijazamkan lantaran ada syarat. Ada syarat man, maka menjadilah mukmin itu, wa may yu'min itu namanya fi'il syarat. Kemudian yang kedua yahdi, jawab syarat, namanya jawab. Bisa sampai kepada jawab, penuhi syarat. Baru orang disampai kepada jawabannya, yaitu Allah akan menunjuki hatinya sehingga hatinya sabar, tabah dan ridha. Kalau dia sudah penuhi syarat. Apa syaratnya? Iman. Siapa yang beriman? Baru Allah tanya. Kalau tidak beriman, atau ada iman tapi sedikit, ya itu sabar-sabarnya inyok-inyok. Tahu inyok-inyok? Kadang-kadang hidup lampu, kadang-kadang redup. Wa may yu'min, dan siapa beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatunya maha. Iyalah, dia tahulah siapa yang betul-betul beriman, siapa yang betul-betul yakin, siapa yang betul-betul percaya, siapa yang betul-betul membenarkan itu semua, dan siapa yang memahami ini semua. Allah tahu. Maha tahu dia. Jadi karena dia maha tahu, nanti dia tahu juga siapa yang pantas ditunjukinya, siapa yang pantas dianugerahinya sabar, dianugerahinya tabah, dianugerahinya ridha. Memang kalau tidak sabar, Allah paling tahu ya, Pak. Dulu sampai situ, Bu. Nah, baru kita buka ini doanya. Yang kita kaji terlebih dulu buahnya. Apa buahnya? Tidak seorang pun yang tertimpa kegundahan, kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa yang akan kita pahami ini, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihannya, kegelisahannya, dan menggantinya dengan kegembiraan. Itu buahnya namanya. Buahnya, hasilnya. Ano kenurawa ada. Ano jariah ko menentang. Jariah menentang. Anang kebuliah dawa kalau baca doa apa. Abuliahnya tuh kesedihan kita, kedukaan kita digantikan Allah dengan kegembiraan. Masalahnya lagi dua saja, memahami dan meyakini. Memahami dan meyakini bahwa yang akan melenyapkan kesedihan itu Allah.
tidak satu makhluk pun yang mampu menghilangkan kesedihan kita. Sebab kesedihan itu di hati. Sedih, duka, rusuh, cemas, gelisah, khawatir, tidak tenang, resah, gelisah, itu di hati. Tidak satu pun makhluk yang bisa mencabutnya, mengambilnya, membersihkan. Hanya dia. Kalau hanya dia, maka kembalikan lagi kepada dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, mengingat dia, tenang dia. Tidak ada yang bisa mencabut. Kalau ada yang bisa mencabut itu, kita sudah syirik. Tidak ada yang bisa kuasa menghilangkan kesedihan kita, kedukaan dia, tidak. Hanya dia. Dia yang qadir. Dia yang membolak-balik hati. Muqallib, musarrif. Muqallib membolak-balik hati, musarrif yang mengendalikan hati dia. Kesedihan itu di mana? Di hati. Resah di mana? Di hati. Duka? Di hati. Tidak tenang? Di hati. Tidak tentram di hati juga. Dia yang mengendalikan. Kaifa yasha, bagaimanapun dia kendaki dikendalikan hati. Kepada dia kita kembali lagi. Makanya kita menyatakan diri, Allahumma inni abdu. Ya Allah, saya ini kan hamba-Mu. Allahumma inni abduka. Ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu. Namanya ini i'tiraful abdi bi annahu makhluqun lillahi ta'ala. I'tiraf, pengakuan serta kesadaran diri seorang hamba bahwa dia adalah makhluk Allah. Membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya saya ini hamba-Mu, itu adalah pengakuan kita, kesadaran dan keinsafan diri kita ini makhluknya, ciptaan. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dilakukannya, kita inilah makhluk. Jangan melawan, jangan mentah, jangan mengenengkan. Kita ini dia yang mencipta, dia yang mengendalikan apapun maunya. Sebagaimana dia berkehendak menciptakan wajah kita, mau diapakan bentuk wajah kita, itu dia yang mengendalikan. Tidak bisa urusan kita. Ana, saya ini abduka, aku ini ya Allah hamba-Mu. Namanya i'tiraf, pengakuan. Pengakuan seorang hamba, mamluk, dia dikuasai, bukan berkuasa. Mamluk dikuasai, mamluk diperintah. Bukan hanya dia, bapaknya juga. Aba'uhu, ibunya juga ummahatuhu. Semenjak bapak kandung sampai bapak ada ujungnya. Semenjak ibu kandung sampai nenek, di atas neneknya nenek, uwai, inyak buyut kata sampai Hawa. Saya ini hamba-Mu. Anak hamba-Mu yang laki-laki, anak hamba-Mu yang perempuan, sampai ujungnya dua, ujungnya dua. Ini dua juga buat, tapi ini dua. Adam, Hawa. Saya, ya Allah, saya ini hamba-Mu, ciptaan-Mu, dan berada di bawah tali kendali kuasa-Mu. Bapak saya, kakek saya, kakek saya sampai kakek yang tertinggi Nabi Adam. Saya ini hamba-Mu ya Allah, ibu saya,
nenek saya, nenek, sampai mengaku kita, menyadarkan kita ini hambanya, dia yang menguasai kita. Yang penting kan pengakuan itu, pengakuan kita ini makhluk, kita ini mamluk yang dikuasai. Falikulli, maka tiap-tiap kita adalah di bawah tali kuasa Allah. Dia yang menciptakan, dia yang mengendalikan, dia yang mengurusi segala urusan kita. Segala urusan kita dia yang mengatur. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Dia yang mengendalikan urusan itu dari langit sampai ke bumi. Dia yang mengatur kita. Kalau begitu, tidak ada tempat kita mengadu, tempat mengeluh, tempat berlindung, tempat meminta selain daripada kepadanya. Kenapa? Karena dia pencipta, dia raja, dia pengendali, dia yang menguasai, dia yang merintah, dia di atas segala-galanya. Saya, bapak saya, sampai Nabi Adam. Saya, ibu saya, nenek saya sampai Hawa. Ini namanya dilalah ala ta'kid wa mulaghah fit tadaddul, menambah menguatkan kehinaan, kerendahan diri kita di hadapannya. Bukan hanya kita yang menjadi budaknya, tapi sampai ke atas. Sampai ke atas. Setelah itu apa lagi? Nasihati biyadik. Saya buka kepala saya. Ya. Jangan. Kalau buka kepala saya mati. Ini namanya Bu nasihat. Rambut yang tumbuh di atas jidat, di atas ini nasihat. Ubun pakai rambut. Ya. Rambut di ubun-ubun itu harus dipegang, Bu. Berarti kita takluk. Kalau ubun-ubun orang sudah dipegang, dia bisa dikendalikan. Dalam surat Al-Alaq begitu ini. Nasihati ubun-ubunku biyadi, berada di tangan. Berarti berhak dia kendalikan apa? Kita ni hambanya, kita ni makhluknya, kita ni ciptaannya, kita ni dikuasainya. Nasihati biyadi, ubun-ubunku berada di tanganmu. Yatasarrafu fihi kaifa yasha. Dia putar, dia kendalikan, dia arahkan, dia seret mau kemana saja kehendak. Itu menyatakan siapa dia dan siapa, menyatakan siapa dia dan siapa kita. Dia akan memutuskan mau diapakan kita, karena ubun-ubun kita, dia akan yahkumu fi bima yurid. Dia akan memutuskan mau diapakan kita. La mu'aqibah. Dia tidak akan dituntut atas apa yang dilakukannya, karena dia berbuat kepada hambanya. La radda, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya itu. Dalam doa yang paling penting ini, Bu, kerendahan diri kita, kehinaan kita,
ketiadaan berdayaan kita, bahwa Dia yang berkuasa atas segala-galanya, mau diapakan kita. Apapun yang akan diputuskannya sama dengan orang ditarik ubun-ubun, mau dipelantingkan, mau dicampakkan, mau didudukkan, karena ubun-ubun kita mau diapakan. Tidak ada yang minta bantah, tidak ada yang bisa menuntut dia. Siapa yang akan menuntut Allah? Ada tak yang ingin menuntut Allah? Saya tuntut Allah, kenapa saya dijadikan begini? Tidak bisa. Saya kadukan pengacara saya. Saya mempunyai pengacara profesional, tidak bisa. Apa pengacara? Masa Allah akan siapa yang akan menyidang Allah? Yang akan disidang itu kita. Apapun yang diperbuatnya, apapun yang dilakukannya, apa yang diputuskannya, di samping itu sangat bijaksana, tidak satu pun yang bisa menyolam, membantah, mengeringkan. Tidak ada. Nah, iblis menentang, keluar. Aba dia istikbara, nyasar. Fakhruj minna, keluar ke sana. Untung Allah usir iblis ke bumi. Kalau langsung mati habis dia. Itu terbayang di nasihati dia. Apa lagi? Madin fiya, padaku. Madin telah berlaku. Mada berlaku, berlaku terjadi. Fiya, padariku. Hukmu hukummu telah berlaku pada diri. Apa hukum Allah? Bukan dihukum, Bu. Keputusannya, ketetapannya sudah berlaku pada kita. Apa itu? Ya, sekarang kita mengalami ini. Merugi, gagal, tidak jadi, hilang. Apalagi yang bikin kita duka? Sakit. Sagadang dijobayam. Sakit tak muah, cegah. Masuk kamu membunuh. Telah berlaku pada diri, telah berlaku terhadap diriku kebijakanmu, keputusanmu, ketetapanmu. Bukan hukum, Bu. Hukum dalam bahasa kita agak bentukkannya hukum, Bu. Dan memang kita memang orang yang dihukum. Orang yang dikenai keputusan kita. Karena apa yang telah digariskannya, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar. Sebab sebelum kita ada, sudah digariskan. Tidak ada yang meleset daripada apa yang telah digariskannya. Nah, Allah itu kan Al-Hakam ya. Allah Al-Hakim. Iya. Sekarang hukumnya madin fi, Allah telah berlaku sehingga kita bersedih-sedih, kita berduka, kita gelisah, kita merasa mengalami berlarut-larut dalam masalah. Madin fi hukum. Kemana kita mengadu lagi? Kepadanya juga. Tidak ada lagi la malja wala manja. Tidak ada lagi tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri kecuali kepada Allah juga. Kalau ada tempat lain yang tempat kita bersandar, berarti kita mengadukan kebijaksanaan Allah kepada makhluk. Kalau kita terlalu nyenyeh mengadu bersandar kepada manusia tentang apa yang Allah katakan, berarti kita lebih mengandalkan makhluk. Kita kadukan keputusan Allah kepada makhluk. Mana yang tinggi itu? Mana yang tinggi derajatnya, Bu? Di situ saja sudah malu kita. Kalau berlaku terjadi kepada kita apa yang telah menyebabkan terjadi, kadukan kepada Dia lagi. Ya Allah, saya mengalami ini sekarang. Madin telah berlaku.
Betul. Ubun-ubunku berada di tanganmu, tapi sekarang saya mengalami ini ya Allah. Sedih, gelisah, duka aku ya Allah. Lantaran hukummu, ketetapanmu itu tidak sanggup aku menahan. Dan balik kepada dia. Inilah pentingnya doa, memahaminya. Mu'adhin fiya hukmu. Duduk bu. Dah. Apa kata Allah? Banyak. Artinya pada semua kebijakan, semua keputusannya. Jami'a aqdiyati, semua ketetapannya. Dari berbagai macam arah segi. Aneka. Ada sakit, ada sehat juga keputusannya. Ada kaya, ada fakir juga keputusannya. Ada kelezatan, ada kepedihan juga keputusannya. Ada hidup, ada mati juga keputusannya. Ada akibat, ada balasan juga keputusannya. Semuanya keputusannya. Harus kita garis bawah dulu. Apapun ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah, semuanya baik. Yang lupa. Apapun ketetapannya, keputusannya, kebijakannya, semuanya baik. Tidak yang tidak baik. Allah tidak akan menzalimi siapapun juga. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dalam surat Fussilat nanti ayat 46 bertemu wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu, Rabb engkau itu zalim kepada hambanya. Tidak ada hamba yang dizaliminya. Rabb engkau tidak menzalimi satu pun hambanya. Tidak. Kenapa begitu? Dia telah mengharamkan kezaliman itu terhadap dirinya. Inni zalamtu, inni haramtu zulma. Aku telah mengharamkan kezaliman itu pada diri. Allah tak zalim. Cuma karena kita tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu tentang itu, maka kita seakan kita merasa terzalim. Tidak dizalimi kita, hanya kena musibah saja. Untuk teguran, disapa, diingatkan, disadarkan. Untuk diuji, hanya itu. Tidak ada yang terus-menerus kena musibah. Mana ada? Kalau bahasa kapasayannya, tahu bapak ibu kapasayan? Bahasa kapasayannya, tidak pernah dikacuk sanam. Kapasayan. Katang kalaknya, katang lama makanya malah. Tidak pernah dikacuk sanam. Antang merasai taruisi. Orang batu, alah kau orang apa ini? Itu mengerantai Tuhan. Dia mengerantai. Ketenangan itu diperoleh kapan? Kalau kita tahu, kalau kita mengerti apa maksud sesuatu. Oh, begitu. Oh, iya. Tenang nih, Bu. Cuma ilmu kita tidak sampai. Kalau kita tidak paham, yakinilah pasti baik. Andaikan kita tidak tahu, andaikan kita tidak mengerti apa di balik ini semua, ada apa, yakinilah itu pasti ada hikmah, ada baik. Allah tidak akan berbuat yang tidak baik. Kenapa begitu? Allah itu Maha Suci. Dia kan kudus, Dia Maha Suci. Maha Suci itu Pak, Maha Suci daripada segala macam yang tidak baik. Daripada kekurangan, kejelekan, ketidakpatutan, ketidakpantasan, dia Maha sempurna. Berarti apapun yang terjadi adalah baik, karena dia mustahil berbuat jelek.
masalahnya yang tadi. Karena kepicikan kedangkalan ilmu kita tentang dia menyebabkan kita protes, marah, kesal, menghempas-hempas, membanting-banting, kadang-kadang mengancam Allah. Masalah diancam Allah. Coba tidak engkau kabuan doa. Amo dak ka mande kambiang. Tindak ka rumah biar ke rumah. Macam Allah. Nazar macam. Nazar ke macam Tuhan. Duduk bu. Adlun. Ya adlun. Adlun fiya qada'uk. Adlun adlun itu adil. Fiya pada diriku, qada'uk ketetapanmu. Ketetapanmu ya Allah adil atas diriku. Itu keadilan Allah. Senang, bahagia, nyaman, tentram, damai, itu rahmat Allah. Tidak tenang, sakit, segala macam, itu keadilannya. Keadilannya. Kenapa? Ini begitu pula Bu. Harus kita pahami bahwa apa yang menimpa kita sebenarnya adalah karena ulah kita juga. Ulah kita juga. Surat Asy-Syura. Asy-Syura surat yang ke-42. Asy-Syura surat yang ke-42. Ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayat 30 halaman 486. Dan apapun yang menimpa kamu daripada musibah, atau terjemahannya di sini, dan musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Yang buruk tidak dari Allah, yang dari Allah yang baik-baik. Yang baik-baik itu dari Allah, yang buruk tidak dari Allah. Dan kita tidak boleh menyandarkan keburukan datang daripada Allah. Doa Nabi Ibrahim begini, idza maridtu fahuwa yashfi. Marid itu kan buruk menurut kita, ya kan? Nah, maridtu, sakit aku. Bukan Allah menyakitiku, bukan Allah mengizinkan aku sakit, tidak. Langsung saja dibaca wa idza maridtu, apabila aku sakit. Berarti penyebab sakit itu aku sendiri. Allah cuma mengizinkan saja. Kesembuhan baik atau buruk? Kesembuhan baik atau buruk? Nah, idza maridtu fahuwa, dia yang menyembuhkan. Jadi yang baik, yang rahmat daripada dia. Yang jelek dari kita. Tiba di sini, apapun musibah yang menimpamu kan lantaran tanganmu sendiri, lantaran usahamu sendiri, lantaran perbuatanmu sendiri. Lalu Allah izinkan tadi musibah untuk menegur, untuk menyapa, mengasih ingat, mengasih ingat. Maka itu adil, iya. Yang tidak adil itu, Bu, orang berbuat jahat dibiarkan, tidak adil.
Yang tidak adil itu, Bu, orang main api tidak panas tidak adil. Orang main air tidak basah pun tidak adil. Orang bertangga melalui larut tapi darahnya tetap segar, tidak adil. Tidak adil. Sudah penat bekerja tapi tidak pernah letih, tidak adil. Yang adil itu penat bekerja, letih. Main api kebakar, main air basah. Itu adil? Adil. Jadi musibah yang menimpa ini adil. Adlun fiya qada. Adil ini pada diriku keputusanmu itu. Karena ini saya juga nih. Saya madar tangka ini. Sudahlah madar tangka. Ini mau taga. Maka terjadilah musibah menimpa kita atas izinnya. Karena ulah zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Menyadari, memahami bahwa keputusan hukumnya telah terjadi menimpa kita. Tetapi itu adalah ketetapannya, izin restunya, keadilan. Lalu kita mengadu kemana? Kita mengadu kepadanya kalau sudah begitu. Apa kaduan kita? Ini dah. As'aluka ini mengadu. As'aluka, aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Agar Al-Quran itu dijadikan penyejuk hati. Dan agar kesedihan, kedukaan, kesusahan dilenyapkan. Kan itu yang kita kadukan. Pertama, pengakuan kita ini hambanya. Kedua, menyatakan kita ini baru di bawah kendalinya. Ketiga juga bahwa kita diajari apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, itu keputusan dan restunya semuanya adil. Baru kita minta, aku memohon kepadamu ya Allah. Apa yang kita mohonkan? Agar Al-Quran yang kita baca ini sebagai penyejuk hati, cahaya dada. Yang kedua kita mohonkan, hilangkan kesedihanku, kedukaanku, kegelisahan. Kan itu doa. Supaya terkabulnya doa itu, supaya nanti judul arare pakai pinggalan, pakai galah tawasul, nanti judul arare, nanti makasui, nanti ama baca. Oh, pinta boleh ya? Kanda boleh. Nah, harus pakai alat, pakai sarana, pakai jalan, namanya bertawasul. Dengan apa kita bertawasul? Seagung-agung, semulia-mulia, setinggi-tinggi tawasul menyebut nama Allah. Kalau berdoa, Bu, bagaimana supaya cepat terkabul doa? Sapa Allah melalui namanya. Ini sudah kita terangkan ini. Bertawasul dengan namanya. Bukan hanya dengan satu nama, dengan semua. As'aluka bikulli ismin wa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta, memohon kepadamu Allah melalui atau dengan semua nama-nama. Apa namanya itu? Pinggalan, penjolok,
Tiba di lampu itu bagaimana supaya lampu jauh dibuka? Ada alat pemutarnya di bawah. Di sini apa penggalannya? Apa penjoloknya? Apa galahnya? Nah. Dan Allah perintahkan begitu. Allah perintahkan begitu. Apa perintah Allah? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-A'raf 150 kan? Al-A'raf 150. Walillahi, Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Maka berdoalah kamu dengan nama-namanya. Itu gunanya kita belajar nama Allah. Salah satunya untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, supaya cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, dan nama itu bisa kita pakai untuk terkabulnya. Tuh. Nama Allah dibagi 3. Andaikan tidak cukup waktu, nanti kita sambung. Nama Allah dibagi 3. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala yang dia beri nama dengan nama itu dirinya sendiri. Dan tidak satu pun yang tahu namanya itu, kecuali dia beritahu kepada nabinya, kepada malaikatnya, dan kepada yang lain-lain. Satu nama yang dia beri dirinya dengan nama itu, tapi tidak satu pun yang tahu, kecuali orang-orang pilihannya yang dikasih tahu, makhluk pilihannya yang diberitahu. Bagi kita misteri. Nah. Yang kedua, nama Allah yang kita tahu, karena dicantumkannya dalam kitab sucinya dan tercantum dalam hadis-hadis nabinya, yang kita hafal-hafal itu. Sehingga dalam Al-Quran sering kita ketemui di ujung-ujung ayat, ya kan? Berarti ini tahu kita. Yang populer nanti dengan 99 nama Allah. Apa itu? Nama Allah yang telah dicantumkannya dalam kitabnya, dalam hadis Nabi. Populer nanti dengan 99 nama Allah. Ya. Yang ketiga, nama-nama yang hanya dia saja yang tahu, tidak satu pun yang diberitahu. Tidak satu pun yang diberitahu. Dengan semua nama ini kita minta. Coba ikuti. Pertama, as'aluka, aku meminta, memohon kepadamu ya Allah, dengan semua nama, bikul ismin, dengan semua nama, huwalaka, yang dia nama itu milikmu, sammaita bihi nafsak, yang telah engkau beri nama dirimu. Berarti kita tidak tahu, kecuali ada makhluknya yang diberitahu itu nabi dan para malaikat atau yang lain. Yang kedua, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan dianya dalam kitab sucimu. Yang ketiga, au 'allamtahu, atau nama 'allamta yang telah engkau ajarkan ahadan kepada seorang daripada makhlukmu. Ada nama yang Allah ajarkan kepada makhlukmu. Awis ta'tarta bihi fil ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu, tidak satu pun yang tahu. Kan 3. Nah, kita minta yang ini semua. Baik nama yang hanya Allah saja yang tahu,
atau nama yang Allah beritahu kepada makhluk tertentu, atau nama yang telah diturunkannya dalam kitab sucinya, atau dalam hadis-hadis as'aluka bi kulli ismi, aku meminta, memohon kepadamu. Yang kita mohonkan agar jadikan Al-Quran yang aku baca, yang aku pelajari, yang aku pahami, dan yang aku usahakan untuk mengamalkannya, Rabi'a qalbi. Rabi' musim bunga, agar dia bersemi di dadaku, di hatiku, sehingga hati menjadi senang. Ada orang tidak suka musim bunga. Bu, ibu pergi ke tengah padang, menumpui ilalang merasai sinan, dan ibu pergi taman-taman bunga di kawanan, mana yang senang? Itu dia. Agar Al-Quran ini dijadikannya sebagai menenteramkan, menyenangkan hati. Karena Al-Quran itu memang obat, syifa'un lima fis sudur. Intinya kita minta, kita jadi Quran itu untuk pelipur duka, lara, sedih, gelisah hati. Dia kan syifa'un lima fis sudur. Di situ pentingnya kita memahami doa, pentingnya. Hari Jumat, Bu, makanya berkeras kita mengadakan kajian memahami doa itu. Karena itu bahan harian kita. Bagaimana mungkin kita berdoa, bagaimana mungkin kita miskin, tidak paham. Padahal doa kebutuhan. Kalau ibu pilih-pilih, biarlah datang ibu pada hari Senin, hari Selasa, hari Kamis. Pokoknya datang Jumat. Kenapa? Kita memahami doa. Itu makanan harian kita, kebutuhan harian kita. Dan ada bapak tadi sudah beli 25.000 satu. Bagus bukunya. Mahabana, anda usah balik. Nyaman. Anda usah balik mana. Kaji kita sampai sini, nggak bisa dilanjutkan lagi karena sudah datang pula keputusan Allah untuk berhenti di sini. Nanti insya Allah karena terbengkalai sedikit lagi, insya Allah Senin depan kita lanjut. Kita tidak suruh menghafal dan membaca doa, kita disuruh berdoa. Berdoa itu boleh lihat buku, boleh tidak. Mana yang hafal jangan lihat buku, mana yang tidak hafal lihat buku. Yang penting kampiang kapara panjangnya punya kok. Kalau lidah itu ada usaha sabuinya. Diakhiri sampai di situ.